boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, kesehatan, kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan, biar kiranya Tuhan disukakan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami boleh duduk yang tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi bekal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Damai di hati. Dewi keren pulau. Keren pul. Cakep. Puji Tuhan. Hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, saat ini saya rindu untuk kita bersama-sama membuka kita di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan tema pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ya. Kalau kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu hari ini saya berikan tema kebenaran firman Tuhan yang kita akan bahas, yaitu berakarlah maka engkau akan berbuah lebat. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, berakarlah maka engkau akan berbuah lebat. Saudara dikasih Tuhan, bukan pilihan kita lah maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, bukan pilihan kita. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi ternyata inisiatif datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Tetapi respon kita lah yang membuat Allah memilih kita. Benar nggak saudara? Respon kita lah yang membuat Allah memilih kita. Dari respon itulah sehingga kita percaya dan kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Menjadi kuasa tunggal artinya satu-satunya di dalam hidup kita. Ini karena respon. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, respon itu yang dinantikan Tuhan. Amin. Respon kita tentang kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu yang dinanti-nantikan Tuhan. Apakah hari ini ketika saudara ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, respon atau hanya mendengar saja, atau hanya hadir saja?
Yang Yesus inginkan, yang Tuhan inginkan adalah respon kita. Sebab dari respon itu kita percaya dan kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Jadi yang saya katakan tadi, inisiatif itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari kita. Benar nggak saudara? Jadi dari Tuhan yang rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 15 tadi yang ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus maksudnya, diberikannya kepadamu. Ya, jadi pilihan Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Bahwa Tuhan memilih saudara dan saya itu tidak pernah salah. Tetapi Tuhan memilih saudara dan saya itu punya tujuan. Ya, punya tujuan kalau Tuhan memilih kita. Tujuannya apa? Dan Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi bukan hanya pergi, tetapi ada kemauan Tuhan di dalam hidup kita ketika kita melangkah pergi. Hari ini saudara percaya kepada Tuhan, amin. Nah tentunya Tuhan mau ketika kepercayaan saudara itu harus menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, yang tidak berbuah akan apa katanya? Dipotong dan dibuang ke dalam api. Karena tidak berguna. Sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan harus berbuah. Dan firman Tuhan berkata, buahmu itu tetap. Buah yang tetap apa sih? Buah roh. Buah roh itu tetap. Amin. Yang tahu ada 9 buah roh itu sana. Itu tetap di dalam kita, itu yang dimaksudkan Tuhan di dalam kita. Dan firman Tuhan berkata supaya ketika kamu meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam namaku, maka Bapa akan mengabulkannya. Karena ada buah roh di sana. Diapain orang juga tetap ada apa katanya? Sukacita. Tetap ada kasih, tetap ada damai, tetap ada damai sejahtera, tetap ada kebenaran, ada kemurahan, kebaikan. Ini buah roh tetap di dalam kehidupan kita, dan itu yang Tuhan mau. Jika kita berbuah, maka Allah lah yang dipermuliakan. Benar nggak saudara? Wis dahsyat dia. Siapa dia? Siapa? Angel. Oh, angel sana ya. Oh, mana ini angel? Esther. Dahsyat dia. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Dia berbuah, dia bisa dicontoh. Siapa yang ada di tempat ini? Semua kita yang ada di tempat ini, orang yang ada di luar kita bangga karena kita berbuah. Kita patut dicontoh, kita patut diteladani. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk berbuah lebat harus memiliki akar yang kuat. Ya, harus memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu akan mencari nutrisi, vitamin, ya, vitamin yang ada di dalam tanah untuk pohon itu supaya bertumbuh dengan baik, supaya dia berbuah dan menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat, buah yang banyak. Harus mencari nutrisi. Nah, sudah dikasih Tuhan, hati kita kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi akar yang baik, akar yang kuat. Nutrisi yang saudara dan saya serap harusnya nutrisi yang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, nutrisi yang dari firman Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari kita belajar di dalam perumpamaan yang terdapat di dalam Alkitab. Markus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Amin. Ya. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan
tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Perhatikan baik-baik, saudara ada di posisi yang mana? Ya, mendengarkan firman Tuhan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Yang selanjutnya dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad, kata firman Tuhan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, kalau kita melihat perumpamaan ini, kita mau jujur saudara ya, kita melihat dari perumpamaan firman ini, yang paling banyak yang mana? Yang mendengar sungguh-sungguh atau yang seperti yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang paling banyak yang mana? Yang lain-lainnya. Jadi ada 3 tipe, ada 4 tipe manusia di dalam gereja, kata firman Tuhan, ya kan? Ternyata yang paling banyak itu adalah mereka yang menjadi khawatir dan iblis merampas semuanya itu. Dan hanya 1% yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang sungguh-sungguh. Tapi saya percaya GBI Gernem Pulau semuanya sungguh-sungguh masuk di dalam tipe yang keempat. Amin. Amin, saudara. Yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan iblis tidak dapat mencuri itu, kekhawatiran tidak dapat menghimpit kita, sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga menghasilkan buah-buah yang lebat. Kata firman Tuhan berkata bahwa buah yang tetap. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, hati kita itu diibaratkan dengan tanah, dan firman Tuhan itu diibaratkan dengan benih, ya, ditanam di tanah yang gembur, yang subur, sehingga dia bisa berbuah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya benih itu bisa tumbuh dan berbuah lebat, maka kita harus apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, saya nggak usah panjang-panjang tentang apa yang kita harus lakukan. Pertama, mempersiapkan hati. Ketika saudara masuk di tempat ini, saudara duduk, sudah berdoa, Tuhan, saya mau bertemu dengan Engkau. Saya mau mempersiapkan hati saya untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara membawa berkat Tuhan itu. Ya, mempersiapkan. Untuk mempersiapkan hati, tentunya harus mau dibentuk. Saudara mau dibentuk? Amin. Harus mau dibentuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita tahu bahwa ada banyak kekurangan yang ada di dalam hidup kita, ya, yang susah sekali dibentuk, itu sama dengan sampah yang ada di dalam hati kita. Benar nggak saudara? Sampah-sampah ini harus dikeluarkan, harus dibuang, supaya benih itu bisa tumbuh dengan leluasa di dalam hidup kita. Sampah-sampah itu apa sih? Gampang tersinggung, enggak ditegur aja udah udah mbah behot gitu, sewot gitu, enggak ditegur. Padahal kalau saya jalan, umpamanya nih, kalau saya jalan, saya lagi banyak pikir, aduh, saya ntar besok pelayanannya di sini, kita ketemu sama orang, ya akhirnya saya nggak negur karena saya nggak memperhatikan, akhirnya orang itu sakit hati. Nah, sampai
Kalau memang dia melihat saya, tegurlah. Yang mencari anak yang baik, mencari anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika bertemu dengan orang, kalau dia melihat pertama kali, tegur sapalah. Amin. Kadang-kadang orang itu kan nggak memperhatikan, benar nggak saudara? Tidak fokus. Kadang-kadang fokus sama masalahnya. Nah, sampah-sampah yang seperti ini sudah kita buang. Mau tidak mau harus kita keluarkan, kita buang supaya benih-benih firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, setiap kita baca Alkitab, setiap kita berdoa, itu bertumbuh dengan leluasa di dalam hidup kita. Karena saudara, dikasih Tuhan kita semua ini tidak sempurna. Kita tahu bersama bahwa mau bertumbuh di dalam Tuhan itu ada banyak hal yang kita harus korbankan. Kerikil-kerikil yang ada di dalam, batu-batu yang ada di dalam hati kita ini harus kita rela. Amin. Rela untuk dibuang. Bagaimana caranya? Paksa untuk dia keluar. Harus dipaksa. Ya. Saudara kalau nggak memaksa memulai, saudara kalau mau berdoa pagi dipaksa. Kalau saudara nggak paksa, saudara nggak akan terbiasa, betul nggak? Amin. Kalau saudara nggak paksa, saudara nggak akan terbiasa. Karena badan ini nempel dengan tempat tidur, sangat enak banget. Apalagi kalau udah mau pagi, saudara, itu paling enak. Hujan rintik-rintik. Ya, ada orang pakai payung jalan keluar gitu ya. Kita masih enakan di tempat tidur. Mau doa, saya punya komitmen, pokoknya saya sebelum saya injak tanah, saya harus datang dulu kepada Tuhan berdoa. Kalau saya hanya sendirian, saya harus berdoa. Amin. Saya paksa diri saya untuk saya lakukan itu. Enak nggak? Enggak ya. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Karena kebiasaan kan? Kebiasaan kita memanjakan diri kita. Jadi sampah-sampah yang seperti ini, batu-batu atau kerikil-kerikil yang ada, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membuat firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh di dalam hati kita. Nah, ini kita harus buang. Kita harus buang semua. Mau tidak mau, jika kita ingin bertumbuh, kita mau berbuah lebat, maka kita harus buang itu dari dalam hidup kita. Saya bukan orang yang seperti yang sudah lihat sekarang. Saya juga bergumul untuk saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya orang gampang tersinggung. Ya, saya juga kalau saya ngomong kalau istri ngomong nadanya agak tinggi, saya maunya saya harus lebih tinggi. Tapi saya mau belajar kan, supaya saya memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Pagi-pagi ini bukan membesar-besarkan diri, tapi saya juga sebetulnya laki-laki nggak mau melakukan itu. Saya pagi-pagi harus bikin jeruk buat istri saya. Saya peras jeruk buat dia makan, dia nyaman. Orang yang ada di sekitar saya supaya nyaman. Anak saya jemput, cucu saya jaga supaya orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau saya sih maunya nggak enak. Saya maunya ke puncak, saya senang-senang di sana. Benar nggak? Kode. Saya maunya seperti itu. Kami punya kebiasaan yang dari nol itu orangnya maunya hura-hura, senang. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, kita harus paksa untuk kita mencari berkat di tengah-tengah keluarga. Dari Samaria, dari rumah dulu, dari tetangga dan sampai ujung bumi, kata firman Tuhan. Dan saya melakukan itu. Mau tidur, saya perasin dulu. Terima kasih Tuhan, biar ini jadi berkat bagi istri saya. Saya kasih. Tanya istri saya. Kalau dia, saya tanya pagi-pagi, ngopi, teh, air putih, udah jeruk aja. Udah jeruk aja. Saya nyuci, saudara. Saya benar gitu. Saya nyuci, sakit. Mungkin dia lihat kali ini. Suami saya udah mulai tua, rambut udah nggak ada. Mungkin kekuatannya udah nggak seberapa, tapi masih nyuci. Udah Pak, nggak usah. Bapak kalau nyuci bau bajunya, nggak usah. Padahal bukan bau, saudara. Dia nggak tega melihat saya nyuci. Tapi
tapi saya mau lakukan itu. Kalau nyapu enggak, karena ada Yopi. Ya, Yopi yang nyapu, ngepel. Tapi saya, pokoknya semua apa yang saya lakukan, saya mau supaya orang-orang yang ada di sekitar saya itu diberkati. Amin. Ini yang namanya buah tetap. Enak nggak? Enggak enak. Sakit nggak? Pasti sakit. Tapi kalau orang yang mau dibentuk ini harus terbiasa. Belum terbiasa, belajar. Ya, kalau belum terbiasa, belajar. Sulit, iya sulit, memang sulit. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi harus kita lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Supaya kita mengalami yang namanya berbuah di dalam Tuhan. Kalau kita di rumah cuma uang kaki terus perintah-perintah aja, kira-kira kita bisa menjadi berkat. Semua mau dilayani. Saudara tahu, saya dulu itu semuanya harus dilayani. Ada istri saya makan sampai hari ini agak-agak repot saya kalau makan. Saya makan ukuran saya nggak ngerti. Kadang kala kebanyakan, kadang kala kekurangan. Kalau kekurangan saya nambah, saya mesti suruh istri saya mata baiknya dia yang ambil. Kalau saya yang ambil itu pasti kelebihan. Dan baju dipersiapkan semua hal, tapi saya mau berubah karena saya percaya bahwa ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, saya menjadi orang yang percaya, menjadi anak Tuhan. Saya harus berubah di dalam hidup saya. Saya nggak mau tuntut istri saya berubah, saya harus berubah. Saudara kita yang ada di tempat ini, jangan tuntut orang lain berubah. Mari kita duluan yang berubah. Yang setuju katakan amin. Kalau saya nggak lakukan ini, saya nggak berani ngomong di sini. Saudara, ada istri saya lagi, apalagi nanti kalau ada anak saya. Itu yang pertama. Kita siapkan hati kita. Mau siapkan hati kita. Mau diapain aja, kita anak Tuhan, nggak apa-apa. Yang kedua, berakar dan tertanam. Ya, kita harus berakar dan tertanam. Tertanam kuat adalah dambaan setiap pohon, supaya dia tetap kokoh berdiri. Benar nggak saudara? Setiap pohon maunya supaya akarnya itu kuat, supaya ketika ditiup angin, ditiup gelombang angin, hujan, badai yang menerpa pohon itu tetap berdiri tuh. Semakin dia digoncangkan, semakin akarnya tertanam kuat. Harus berakar dan tertanam. Sama seperti yang di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam ayat Markus 4 ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya mau nanya nih, kira-kira saudara mau yang mana? 30 kali lipat, 60 atau 100? 100 kali lipat. Ada harga yang harus saudara bayar kalau saudara mau 100 kali lipat. Amin. Ada harga yang harus kita bayar di sana. Bagaimana supaya kita tetap berakar, bertumbuh, tertanam, dan kita berbuah? Saya mau kasih tahu, harus intim, harus memulai intim dengan Tuhan. Amin. Harus memulai intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka urapan Tuhan, urapan Allah lewat Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan berkata, ketika engkau menumpangkan tangan bagi orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ketika engkau berkata-kata, maka kata-katamu itu tidak hambar. Kenapa? Karena ada firman yang keluar dari dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan itu keluar, bukan keluar dengan begitu saja, tetapi keluar ada kuasa. Karena apa? Karena keintiman kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan yang erat. Nah, itulah yang saya ingin bagikan bagi kita, bagi jemaat-jemaat Tuhan, supaya setiap kita di tempat ini, setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Urapan Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Maka kita akan berakar, bertumbuh, tertanam, berbuah lebat. Seperti firman Tuhan berkata tadi, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sama-sama kita di tempat ini
mengklaim katanya supaya kita bertumbuh berbuah 100 kali lipat. Oleh karena itu saya bilang ada harga yang harus kita bayar. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Yang hadir pada pagi hari ini dan yang nanti pada jam 10 nanti. Mari kita satu di dalam doa, kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa, saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berakar, maka kami akan berbuah lebat. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan kami mempunyai buah-buah yang tetap, yaitu buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Apapun yang kami terima saat ini, Roh Kudus berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami berkata terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, dan mungkin dengan kemampuan kami tidak akan kuat, kami tidak akan mampu. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kami. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Pulang dari tempat ini, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang pilihan Allah, pewaris takhta kerajaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bersiapkan hatimu untuk membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu, buka hatimu dan angkat tanganmu dan bawa pulang berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya akan memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu dan menantumu, pekerjaan, usahamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Bahkan engkau akan menaik bukan menurun, engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.